materi syurut al-intifa' bil Quran, syarat-syarat memanfaatkan Al-Quran. Kita telah yakini tadi bahwa Al-Quran adalah pedoman yang harus kita jadikan rambu-rambu dalam kehidupan ini. Nah, bagaimana cara kita dalam memanfaatkan Al-Quran? Bagaimana akhlak yang harus kita lakukan terhadap Al-Quran? Maka disinilah kita akan membahas bersama insya Allah. Syurutul intifa' bil Quran ini urgensi memanfaatkan Al-Quran. Al-Quran diturunkan oleh Allah Ta'ala kepada Nabi Muhammad SAW bukan sekedar untuk menjadi hiasan rumah. Kalau kita hiasi rumah dengan kaligrafi Al-Quran boleh, tapi bukan hanya sekedar itu, tapi harus kita selalu berinteraksi dengannya. Meskipun membacanya adalah ibadah, akan tetapi seperti halnya resep dokter, kalau sekedar dibaca tidak akan berpengaruh apapun, ya harus ditebuslah. Walaupun sudah kita dapatkan resep, kalau nggak kita beli ke apotek, nggak kita konsumsi, tidak ada manfaatnya. Oleh karena itu, kita harus berinteraksi secara baik dengan Al-Quran, agar kita mendapatkan manfaat yang besar darinya, seperti yang pernah dialami oleh generasi pertama kita dulu, yaitu para sahabat. Mereka ini mendapatkan keistimewaan dari Allah Ta'ala yang disebut sebagai khair ummah. Itu di antara rahasia utamanya adalah sebagaimana yang disampaikan oleh Said Qutb, mereka itu jilun Qur'aniyun farid, yaitu generasi Qur'ani yang unik, yang menjadikan Quran sebagai pedoman, dan mereka diberikan kemenangan dengan Al-Quran. Sebagaimana dalam hadis disampaikan oleh Rasulullah SAW, Inna Allaha rafa'a bil Qur'ani aqwaman wa yadhu bil akharin. Atau kama qala, Allah mengangkat derajat kaum dengan Al-Quranul Karim dan merendahkan kaum yang lain dikarenakan mereka meninggalkan Al-Quranul Karim. Para sahabat mereka awalnya generasi yang biasa, orang-orang yang sebelumnya tidak terkenal, tidak ada yang mengenal siapa Abdullah bin Mas'ud, Abdullah bin Abbas, siapa Bilal bin Rabah, orang-orang yang pada saat dulu sebenarnya biasa, tetapi dengan Al-Quranul Karim mereka diangkat derajatnya dan dimuliakan, dikenang sepanjang sejarah sampai saat ini. Oleh karena itu, kita harus memenuhi syarat agar kita bisa memanfaatkan Al-Quran. Kata kuncinya adalah mu'ayasyah. Ini yang perlu digarisbawahi, mu'ayasyah ma'al Quran. Berinteraksi yang baik dengan Al-Quranul Karim. Mu'ayasyah, pola interaksi yang baik itu mestinya memenuhi syarat-syaratnya. Paling tidak ada 5 syarat terpenting daripada mu'ayasyah ini. Yaitu yang pertama at-ta'attub ma'ahu, yakni ma'al Quran. Nanti ada penjelasannya, ada 4 poin di sini. Jadi kita bersikap sopan terhadap Al-Quran, punya adab, punya etika terhadap Al-Quranul Karim. Kita beradab dengan Al-Quran. Pertama, tentu kita harus memiliki adab yang baik dengan Al-Quran. Kita ingat bahwa Al-Quran adalah kalamullah, firman Allah, bukan ucapan yang sembarangan. Ini yang diyakini oleh mazhab Ahlus Sunnah wal Jamaah. Al-Quran itu kalamullah, bukan makhluk sebagaimana keyakinan daripada mazhab Mu'tazilah. Jadi menurut mazhab kita, Ahlus Sunnah wal Jamaah, Al-Quran adalah kalamullah yang suci, yang mana apabila kita membaca Al-Quran, hakikatnya adalah berbicara dengan Allah Ta'ala. Kalau kita berbicara kepada makhluk, apakah itu misalnya rektor atau pejabat lainnya, pasti kita punya etika. Tidak bisa sembarangan. Bagaimana tata cara kita berpakaian, tata cara menyusun kalimat, tata cara untuk menyampaikan pendapat dan sebagainya, kita punya etika. Nah, apalagi kalau kita berinteraksi dengan kalamullah, kita berbicara dengan Allah seolah-olah seperti itu, maka pasti adabnya, etikanya harus lebih mulia. Nah, apa saja etika yang harus kita lakukan terhadap Al-Quranul Karim? Ada 4 poin, kita bahas satu persatu, dan
Sebelumnya mohon maaf karena banyak slide-nya sehingga saya tidak bisa membaca, maksudnya menerangkan detailnya ya, tapi mudah-mudahan bisa kita perpanjang atau kita perluas nanti, terutama dalil-dalilnya. Yang pertama adalah niat yang baik atau husnul niyah. Ini menjadi syarat diterimanya semua ibadah, yaitu ikhlas. Pasti karena membaca Al-Quran itu adalah merupakan ibadah mahdhah. Maka harus terpenuhi dua syarat sesuai dengan yang disebutkan Allah di akhir surat Al-Kahfi, "Faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal 'amalan shalihan wa la yusyrik bi ibadati rabbih ahada." Jadi itu adalah syarat ibadah mahdhah kita terpenuhi, falyamal 'amalan shalihan, sesuai dengan tuntunan syariat, wa la yusyrik bi ibadati rabbih ahada, itu maksudnya harus ikhlas. Jadi ikhlas dan benar. Walaupun ada sebagian mazhab Hanafi tidak harus berniat pada saat membaca Al-Quran otomatis, maksudnya karena tidak ada yang menyamai ibadah ini, sehingga otomatis pada saat kita membaca Al-Quran itu adalah mengandung pahala. Itu masuk jenis takorub begitu. Sehingga mulailah kita membaca dan mempelajari Al-Quran dengan niat karena Allah semata. Kita mencari pahala dari Allah Ta'ala semata, bukan pujian manusia. Jadi tidak ada tendensi, misalnya mohon maaf kalau saat Ramadan ya, tadarusan di musola di masjid, semangatnya kalau dimasukkan mikrofon sehingga satu RT dengar semua, insya Allah ya. Ini PR bagus, tapi kalau semata-mata untuk mendapatkan pujian dari tetangga kanan kiri, Masya Allah suaranya bagus sekali seperti di Morotal, siapa itu, mahasiswa mana itu, namanya siapa, nanti tak mantu misalnya ya, Masya Allah, itu ya sia-sia amalannya ya. Jadi kalau kita ikhlas, ingat satu huruf sama dengan 10 kebaikan. Bukan alif lam mim itu satu huruf, bukan, tapi alif satu huruf, lam satu huruf, dan mim satu huruf, sehingga di satu alif lam mim itu kita 10 kali 3 ya. Jadi ada 30 kebaikan. Berniat untuk taqarrub ilallah, mendekatkan diri kepada Allah, karena ini masuk ibadah mahdhah, serta mengharapkan syafaat dari Al-Quran seperti yang dijanjikan oleh Rasulullah. Al-Quran, saum isyafi'an Al-Quran, dan puasa itu bisa memberikan syafaat nanti pada hari kiamat. Mereka akan mengadukan, ya Allah, dulu dia di dunia membaca Al-Quran siang malam, maka berilah pertolongan kepadanya. Kemudian puasa juga mengadukan, ya Allah, dulu dia menahan diri pada siang hari untuk berpuasa, maka berikanlah pertolongan kepada dia, ya Allah. Kemudian yang berikutnya adalah thaharatul qalbi wal jasad. Artinya adalah kita membersihkan hati dan fisik kita. Suci hati dan jasad kita. Agar apa? Agar hati kita bersih dari segala godaan syaitan. Maka bacalah ta'awudz sebelum membaca Al-Quran. Fa'idha qura'atal Qur'ana fasta'id billahi minasyaitonir rajim. Jadi kalau kita saat membaca ta'awudz itu hukumnya wajib. Kalau basmalah tidak wajib. Kalau kita mengawali biasanya, kalau saat halaqah, kalau kita mengawali ya kita membaca ta'awudz dan basmalah tilawahnya. Tapi kalau giliran kedua, ketiga dan seterusnya cukup ta'awudz saja. Kalau membaca basmalah juga boleh, nggak masalah, kecuali kalau kita membaca awal at-taubah, maka tidak boleh membaca basmalah, ta'awudz saja. Kalau kita pertengahan at-taubah, boleh. Tapi ya cukup saja, jadi dengan ta'awudz saja kalau kita meneruskan. Badan, pakaian, dan tempat membaca kita pun mesti bersih dari najis. Dan kondisi kita pun sebaiknya bersih dari hadas, baik itu hadas kecil ataupun hadas besar. Kalau hadas kecil dengan berwudu, hadas besar dengan mandi, itu mandi junub atau mandi besar. Di surat Al-Baqarah 222, Allah berfirman tentang orang perempuannya haid, yas'alunaka 'anil mahid. Mereka bertanya kepada Muhammad tentang posisi haid itu. Qul huwa adza fa'tazilun nisa fil mahid, itu adalah kotor, jauhilah istrimu saat haid, artinya nggak boleh digauli ya. Sampai akhir ayat, innallaha yuhibbul tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Allah cinta kepada
orang-orang yang bertaubat dan cinta kepada orang-orang yang bersuci. Kemudian di surat Al-Waqiah 56 ayat 79, la yamassuhu ilal mutahharun, tidaklah bisa menyentuhnya kecuali orang-orang yang suci. Ini ada dua makna. La yamassuhu, makna pertama hunya kembali kepada Al-Quran, dan mutahharun yang bersih dari hadas ini, sehingga memberikan kesimpulan harus wudu dulu sebelum baca Al-Quran. Makna kedua adalah bisa bermakna hunya ke Lauhul Mahfuz, sedangkan al-mutahharun adalah para malaikat, sehingga tidak wajib untuk berwudu. Jadi ini hanya khilafiyah di antara ulama masalah fikih ya. Para imam mazhab yang 4 sepakat afdolnya adalah kita berwudu sebelum baca Al-Quran. Bagi yang mengatakan tidak harus, maka tidak perlu kita debat ya. Semua masing-masing punya prinsip. Maka di sini kita baca yang afdol, yang kita pilih adalah yang afdol dengan bersih hadas kecil dan hadas besar itu. Kemudian berikutnya adalah kita tafrighun nafsi an syawagiliha. Kita berusaha untuk mengkonsentrasikan diri kita sibuk dengannya. Tafrigh artinya mengosongkan. Dari kata-kata farra wa yufarrihu, yang mengosongkan jiwa kita, diri kita, an syawagiliha, dari hal-hal yang menyibukkan diri dengan Al-Quran. Tidak melakukan kesibukan lain selain menyibukkan diri dengan Al-Quran ketika membacanya. Misalnya tangan tidak melakukan gerakan-gerakan, misalnya sambil memainkan benda-benda. Atau kalau sekarang mushaf murattal kita, atau di HP kita ada aplikasi mushaf, tidak disambi sambil WA-WA misalnya ya. Ya itu tidak benar ya. Kalau kita sambi dengan yang lainnya ya dihentikan dulu salah satunya. Yang lebih penting yang mana? Kalau kita tilawah, yang lebih penting kita dahulukan. Tapi kalau bisa ditunda, ada yang lain yang lebih berkepentingan, ya kita gunakan skala prioritas. Hati manusia hanya mampu mengontrol satu saja, tidak bisa dua. Di surat Al-Ahzab ayat 4, Allah berfirman, "Ma ja'alallahu lirajulin min qalbayni fi jawfihi." Allah tidak menjadikan untuk satu orang pada dua hati dalam dirinya, tidak bisa. Harus konsentrasi. Sehingga kita menyibukkan dengan aktivitas lain, itu akan mengganggu konsentrasi kita. Harus fokus, karena kita tadi ingat sedang bicara kepada Khalik, sedang berinteraksi dengan Khalik, pencipta kita, yang memberi nafas kepada kita, yang bisa menjadikan mata kita bisa melihat, mulut kita bisa bicara, mulut kita bisa membaca, itu adalah Khalik yang sedang kita interaksi dengannya. Maka tidak boleh disambi dengan kesibukan terhadap makhluk. Kemudian yang berikutnya adalah hasru al-fikri ma'al Qur'an. Adab kita dengan Al-Quran adalah kita mengkonsentrasikan pikiran dengan Al-Quran, memfokuskan pikiran kita terhadap Al-Quran. Selesaikan aktivitas lain sebelum membaca Al-Quran, agar saat membacanya pikiran kita sudah bersih. Jangan disibukkan dengan selalu melihat jam, seakan tidak betah berlama-lama dengan Al-Quran. Kalau kita ada indikasi atau ada fenomena tidak betah berlama-lama, ya Allah, satu halaman kok serasa lama banget, ya Allah, setengah juz nggak selesai-selesai, ya Allah, satu juz kok lama banget, 1 jam lebih, Masya Allah ya. Mungkin karena bacaan kita masih belum lancar ya, tapi kalau sudah lancar tapi masih malas, berarti ada indikasi iman kita sedang menurun. Harus ada pemaksaan. Kalau kita cinta dengan Allah, pasti kita cinta dengan kalamnya. Kalau kita cinta dengan kalamnya, pasti kita ingin berlama-lama. Kalau ada fenomena kita nggak mau berlama-lama terhadap Al-Quran, indikasinya adalah iman kita sedang turun. Ruhiyah kita sedang turun, maka harus diperbaiki. Orang-orang kafir selalu akan mengganggu kita dari membaca Al-Quran dengan cara membuat berbagai hiruk-pikuk atau huru-hara. Kalau di surat 41 ya, surat Fussilat ayat 26 ini bentuknya adalah setan. Setan ini bisa dari golongan jin dan manusia. Wa imma yanzaghannaka minasyaitoni nazghun fasta'idz billah. Kalau ada gangguan dari setan, maka minta pertolonganlah kepada Allah. Innahu wasami'ul alim, karena Allah itu maha mendengar lagi maha mengetahui. Kita mohon perlindungan dari godaan setan minal jinnati wan nas itu.
Baik, itulah 4 adab terhadap Al-Quran, yaitu niat kita yang baik, yang lurus tadi, kemudian kesucian, baik itu hati ataupun fisik kita. Yang ketiga adalah kita memfokuskan konsentrasi diri kita dari segala macam yang menyibukkannya, dan kita memfokuskan hanya membatasi pikiran kita dengan Al-Quran pada saat berinteraksi dengannya. Sedangkan syarat yang kedua untuk kita bisa berinteraksi terhadap Al-Quran adalah husnul talaqi. Kita membaguskan dalam menerimanya. Apa makna dari poin ini? Nah, ini ada 3 makna yang harus kita jadikan sebagai perhatian. Bagaimana kita baik dalam menerima Al-Quran. Seperti orang belajar, bagaimana etika kita belajar itu adalah bil qalbil khasyi', bit ta'zim, kemudian litanfid. Yaitu dengan hati yang khusyuk, hati yang senantiasa takut. Karena Al-Quran ini proses turunnya, para ulama menyebutkan ada 2 proses. Yang pertama adalah turun secara sekaligus, yaitu dari Allah Ta'ala kepada Lauhul Mahfudz, kemudian turun secara berangsur-angsur dari Lauhul Mahfudz kepada Rasulullah SAW. Nah, proses turunnya Al-Quran di surat 26 ayat 192 sampai 194 nanti bisa kita baca masing-masing. Wa innahu latanzilu rabbil alamin, dan sesungguhnya Al-Quran itu turun dari Allah Rabbul Alamin. Nazala bihi ruhul amin, kemudian diturunkan oleh malaikat Jibril yang diberi julukan Ar-Ruhul Amin. Berikutnya ala qalbika litakuna minal mundirin, diturunkan kepada hatimu supaya engkau termasuk orang-orang yang memberi peringatan. Inilah proses turunnya Al-Quran. Jadi kalau diturunkan kepada beliau berarti secara berangsur-angsur selama 23 tahun masa risalah itu. Karena kalau diturunkan sekaligus tidak kuat. Hikmah di antara sekian banyak hikmah Al-Quran secara berangsur-angsur diturunkan adalah karena kalau diturunkan secara langsung tidak kuat. Lau anzalna al-Qur'ana ala jabalin la ra'aitahu khashi'an mutasaddi'an min khasyatillah. Seandainya Al-Quran diturunkan ke gunung-gunung itu akan hancur terbelah, nggak kuat. Nah, maka diturunkan secara berangsur-angsur. Saat Al-Quran ditanam dalam hati, Al-Quran oleh malaikat Jibril langsung ditanam di dalam hati Rasulullah SAW. Langsung ada penyampaian di situ, doktrin, dan beliau langsung bisa menghafalnya. Rasulullah SAW merasa berat sekali ketika menerima wahyu, terutama kalau dalam bentuk seperti gemerincing lonceng. Ingat wahyu pertama beliau gemetar, kemudian sampai beliau berselimut dan diturunkan Al-Muzammil, Al-Mudaththir, itu karena beliau ngerges, tidak kuat menerima datangnya wahyu. Diriwayatkan pula bahwa ketika menerima di atas unta, maka unta pun segera tertunduk atau terduduk. Ketika musim dingin, beliau bercucuran keringat. Seperti musim dingin atau di dalam ruangan, tapi keringat berarti ada masalah di sini, ada sebuah beban berat. Maka disinilah diturunkan dengan bertahap tadi. Hati manusia ini lebih kuat. Hati manusia diciptakan oleh Allah sangat kuat, lebih kuat dari gunung. Jadi sudah saya bacakan, seandainya Al-Quran diturunkan kepada gunung, maka akan tunduk dan pecah karena takut kepada Allah. Lau anzalna al-Qur'ana ala jabalin la ra'aitahu khashi'an mutasaddi'an min khasyatillah. Maka dalam menerima dan mempelajari Al-Quran harus dengan hati kita, bukan dengan mendahulukan akal kita. Kita dahulukan hati supaya memiliki rasa khusyuk, tunduk, dan kita siapkan, ibarat kita mau menanam biji-bijian atau tanaman, ya kita siapkan lahannya dulu. Kita suburkan lahannya dulu, kita gemburkan lahannya dulu, kita olah dulu, baru pada saat ditebarkan benih, ditanamkan bibit, maka akan tumbuh dengan suburnya. Kita siapkan hati kemudian akal. Jika akal didahulukan, maka dalam sejarah akan berakibat munculnya
paham-paham yang menyimpang seperti paham Mu'tazilah, yaitu rasionalis yang mendahulukan akal, paham Qadariyah yang tidak percaya dengan takdir, dan Jabariyah yang kebalikannya, yaitu manusia sebagai makhluk yang tidak punya pilihan. Ini semua adalah disebut ahlul kalam, kelompok-kelompok yang mendahulukan akal daripada nas. Di Indonesia ada kelompok Isa Bugis yang tidak mempercayai adanya mukjizat. Ini tahun 90-an marak ini. Nggak tahu sekarang apakah sudah hilang ya. Sehingga ditafsirkan sesuai dengan akal mereka. Misalnya ketika ayat-ayat tentang banjir Nabi Nuh itu dikatakan banjir maksiat, bukan banjir yang sebenarnya. Mereka menafsirkan idza zulzilatil ardu zilzalaha, itu bukan hari kiamat, tetapi ingatlah ketika petani yang sedang membajak sawah sehingga tanahnya bergulung-gulung dengan traktor itu. Ini penafsiran yang menyimpang dengan hawa nafsu. Pemaksaan tafsir Al-Qur'an dengan tafsir hermeneutika itu juga karena bukan hati yang berbicara, tapi hanya rasio, hanya akalnya. Inilah yang harus diwaspadai bersama. Kita mohon perlindungan, hati yang tidak khusyuk akan sulit memahami dan menerima Al-Quran. Rasul sendiri di antara doanya adalah Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari ilmu yang tidak bermanfaat, wa min qalbin la yakhsha, dari hati yang tidak khusyuk, yang tidak takut, yang tidak tunduk, wa min nafsin la tashba, dari jiwa yang tidak pernah puas, tidak pernah bersyukur, tidak pernah mau menghargai, tidak bisa qanaah terhadap nikmat Allah. Meminta wa la istajabulaha, dari doa-doa yang tidak dikabulkan. Hadis riwayat Muslim. Berikutnya adalah di antara cara kita untuk berhusnul talaqi, berbaik hal dalam hal menerima Al-Quran, mempelajari Al-Quran, adalah bitta'zim, yaitu dengan mengagungkan. Menempatkan Al-Quran di depan kita sebagai pemimpin, sebagai imam, sedangkan kita di belakang Al-Quran sebagai makmumnya. Ini menjadi salah satu pertanyaan kubur. Ma imamuka, siapa imamu? Al-Quran adalah Al-Quranu imamuna. Dan kita di awal surat Al-Hujurat dilarang untuk mendahului Allah dan Rasulnya. Ya ayyuhalladzina amanu la tuqaddimu bayna yadayi wa rasulihi wattaqullaha innallaha sami'un alim. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian mendahului Allah dan Rasulnya. Jadi jangan sampai kita berhujjah, berdalil, mendahulukan kalimat, alasan-alasan manusiawi sebelum kita lihat dulu Al-Quran bicara apa, hadis bicara apa, baru akal kita yang kita menjadi sebuah kesimpulan ataupun menjadi tambahan. Jadi kita dahulukan Al-Quran dan As-Sunnah. Mu'ad bin Jabal ketika mau diutus ke Yaman untuk menjadi duta dakwah Rasulullah SAW, ditanya, ya Mu'ad, innaka sata'ti qauman min ahlil kitab, fabima tahkumu, kamu akan mendatangi kaum Yahudi dan Nasrani, kamu mau menghukumi pakai apa? Kata beliau, ahkumu bi kitabillah, dengan Al-Quran ya Rasulullah. Kalau nggak ketemu bagaimana? Ahkumu bi sunnati Rasulillah, aku berhukum dengan sunnah hadis ya Rasulullah. Kalau nggak ketemu, fabima tahkum, apalagi? Ajtahidu bi ra'yi, aku boleh berijtihad. Kemudian Nabi membenarkannya. Alhamdulillahilladzi wafaqa Rasulillah. Alhamdulillah segala puji bagi Allah yang telah memberikan taufik kebenaran kepada utusan Rasulullah SAW. Jadi artinya beliau di sini semacam sunnah takririyah, telah memberikan persetujuan kepada apa yang dilakukan oleh Mu'ad bin Jabal. Kemudian kita juga harus mengagungkan Al-Quran secara fisik. Perhatikanlah ketika seorang menerima surat keputusan atau SK dari pejabat atasannya, bagaimana dia menerimanya, subhanallah ya. Dia luar biasa senangnya, SK pengangkatan, CPNS misalnya ya, diterima di perusahaan apa misalnya, luar biasa, ya, mungkin sampai dilaminating lah sebagai penghormatannya. Bagaimana seorang mahasiswa ketika menerima ijazah ketika wisuda, misalnya ya, kalau ada langsung dicetak wisuda, pada saat wisuda, luar biasa senangnya. Bagaimana seseorang menerima surat perintah raja misalnya, atau sekarang presiden,
dapat perintah tugas untuk menjadi duta besar, Masya Allah, luar biasa senangnya. Maka secara fisik mereka sangat hormat dalam menerimanya, tidak akan dilecehkan, tidak akan ditinggalkan begitu saja. Maka Al-Quran itu lebih mulia dari semua itu. Sudah sewajarnya mendapatkan penghormatan secara fisik, tidak meletakkan Al-Quran di tempat yang rendah. Misalnya, mohon maaf, kalau sholat tidak ditempatkan di tempat sujud, atau kalau berjalan tidak disakui di saku celana misalnya, atau kalau diletakkan di tas. Dulu pernah saya lihat Al-Quran dicetak ada tempat pegangan gitu ya. Itu ada kritikan kalau ada pegangan pada saat jalan, ternyata posisinya itu sejajar dengan, mohon maaf ya, dari pantat ke bawah itu misalnya, berarti kan itu merendahkan. Nah, itu tidak bisa ya, tidak dibenarkan. Kalau kita letakkan Al-Quran, mushaf itu di meja, ya dia paling tinggi di atas buku-buku yang lain. Jangan sampai menempatkan buku yang lain di atas mushaf kita. Itu etika kita ya, untuk mengagungkan Al-Quran secara fisik. Nah, kemudian yang berikutnya secara atau tadi khusyuk artinya sudah kemudian mengagungkan juga litanfid. Artinya adalah kita terima Al-Quran untuk dilaksanakan. Ini adalah ungkapan yang dipopulerkan oleh Said Qutb, at-talaqi litanfid, menerima Al-Quran untuk dilaksanakan. Seperti surat perintah harian komandan tadi. Jadi bukan sekedar untuk dibaca dan dipahami saja, tapi yang utama justru adalah untuk dilaksanakan. Tentu setelah dibaca dan dipahami dengan baik. Karena Al-Quran ini adalah komando atau pedoman. Kalau dibaca saja, dipahami, tidak ada actionnya, ya nggak akan jalan-jalan. Kita sudah ada mobil yang bagus, mesinnya bagus, CC-nya bagus, fisiknya bagus, tapi kalau nggak dinyalakan, nggak digas, ya nggak akan jalan-jalan. Kalaupun dinyalakan saja, nggak digas-gas, nggak akan jalan-jalan. Itulah Al-Quran. Kalau nggak di-on-kan, nggak dipraktekkan, maka percuma. Sami'na wa ato'na. Kita mendengar dan kita taat. Itulah ungkapan para sahabat pada saat mereka mendapatkan perintah dari Allah Ta'ala, meskipun berat mereka laksanakan. Kisah turunnya surat 2 ada ayat 284 yang membuat berat hati para sahabat karena keimanan mereka yang tinggi. Ini yang kita baca di surat pagi dan petang itu, Walillahi ma fis samawati wa fil ardi, dan seterusnya itu mereka datang kepada Rasulullah mengadukan hal ini. Maka Rasulullah menyuruh mereka agar mengatakan sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. Allah muliakan mereka dengan menurunkan dua ayat terakhir surat Al-Baqarah 285 dan 286 itu. Allah tidak memberikan beban ya, Rabbana la tu'akhidna in nasina akhtana itu, atau la yukallifu nafsan illa wus'aha. Itulah kita, kalau kita memiliki respon yang bagus, maka Allah memberikan semacam dispensasi, rukhsah. Nah, itulah tiga hal bentuk daripada penerimaan yang baik terhadap Al-Quran. Dengan hati yang khusyuk, dengan mengagungkan, juga dengan melaksanakan. Syarat ketiga untuk bisa berinteraksi, memanfaatkan Al-Quran adalah al-iltifat ilal ahdaf al-asasiyah. Artinya adalah kita berorientasi memalingkan diri kita dengan tujuan asasi Al-Quran. Apa sih sebenarnya tujuan asasi Al-Quran itu diturunkan? Metode Al-Quran dalam menceritakan suatu peristiwa, sering Al-Quran tidak menyebutkannya secara detail. Karena yang dipentingkan adalah pelajaran yang bisa diambil, bukan detail-detail kisahnya. Misalnya di surat Al-Kahfi itu ada kisah Ashabul Kahfi, tidak diceritakan di mana guanya, yang kalau penelitian sekarang berdasarkan situs itu ada di Yordania sana. Ada di sebelah selatannya Aman, itu 1 jam kurang lebih ke arah selatan, itu ada gua yang disinyalir itu adalah guanya Ashabul Kahfi. Siapa nama-nama pemuda itu? Kalau dalam riwayat disebutkan, tapi dalam Al-Quran tidak disebutkan. Artinya tidak penting nama-nama itu. Yang penting adalah bagaimana perilakunya yang bisa kita ambil sebagai pelajaran. Yang disebutkan di Dilal, bahasanya Ashabul Kahfi ini adalah merupakan fitnatuddin, cobaan dalam hal agama. Bagaimana cara kita menyelamatkan agama kita dengan tashihul akidah, membenarkan, meluruskan akidah kita.
Kalau kita tidak bisa, maka kita hijrah meninggalkan komunitas yang buruk itu dan ditolong oleh Allah Ta'ala. Ini kisah yang terpenting adalah di hikmahnya, bukan di tokoh atau di nama-namanya itu. Tongkatnya Nabi Musa alaihissalam yang dengan itu bisa menjadi ular ataupun bisa membelah Laut Merah menjadi jalan, itu nggak disebutkan kayunya dari apa, berapa panjangnya, beratnya berapa ya. Kalau di Museum Topkapi itu ada, saya pernah berkunjung di Istanbul, Museum Topkapi itu, di sana ada tongkatnya Nabi Musa, apakah asli, apakah tiruan itu, Allahu a'lam. Kita nggak tahu itu. Nah, tapi kita percaya bahwasanya yang membuat tongkat yang maksudnya dari siapa itulah Allah. Tidak penting jenisnya ataupun kualifikasinya itu. Jadi tujuan dibuatnya perumpamaan dalam Al-Quran banyak sekali kisah-kisah dan perumpamaan. Walaqad darabna linnasi fi hadzal Qur'an min kulli matsal la'allahum yatadzakkarun. Sesungguhnya telah kami buatkan bagi manusia dalam Al-Quran ini setiap macam perumpamaan supaya mereka dapat pelajaran. Jadi yang penting adalah la'allahum yatadzakkarun ini. Perumpamaan ini dan itu sebagai pelajaran bagi kita. Karena sejarah itu pasti akan terus berulang. Tokohnya yang dolim siapa, tokoh yang pejuangnya siapa, akhirnya itu seperti apa, itu terus-menerus akan berulang sepanjang sejarah sampai hari kiamat. Tujuan kisah-kisah wa kullun naqussu 'alaika min amba'ir rusuli ma nusabbitu fi fu'adak wa ja'aka fi hadil haqq wa mau'izah wa dzikra lil mu'minin. Dan semua kisah dari rasul-rasul itu kami ceritakan kepadamu wahai Muhammad. Ialah kisah-kisah yang dengannya kami teguhkan hatimu. Jadi kisah-kisah itu dalam rangka untuk memperkuat keteguhan hati Nabi Muhammad SAW. Oh ternyata nabi-nabi dulu itu banyak pelajaran ataupun cobaan yang mereka dapatkan. Mereka bisa sabar, bagaimana kesabaran Nabi Ayub dalam menghadapi cobaan berupa sakit, hilangnya harta, hilangnya keluarga. Maka tentunya Rasulullah harus lebih sabar lagi. Bagaimana kesabaran Nabi Nuh alaihissalam yang berjuang berdakwah selama 950 tahun, tapi hanya segelintir orang yang beriman. Nah, dengan membaca kisah-kisah itu, iman kita, terutama di sini Rasulullah ya, itu semakin teguh imannya dan hatinya. Dan dalam surat ini telah datang kepadamu kebenaran serta pengajaran dan peringatan bagi orang-orang yang beriman. Jadi itulah iltifat ilal ahdaf al-asasiyah. Kemudian apa poin rinciannya? Al-hidayah ilallah. Yaitu tujuan asasi yang pertama, hidayah menuju kepada Allah. Jelas dari permulaan dalam mushaf, kita baca di Al-Fatihah, ihdinas siratal mustaqim. Kita mohon petunjuk kepada Allah jalan yang lurus, yaitu jalan yang tidak ada bengkok sama sekali. Siapa? Siratal ladzina an'amta 'alaihim, jalan orang-orang yang Engkau beri nikmat kepada mereka. Siapa mereka itu? Mereka adalah para anbiya, para syuhada dan orang soleh. Kemudian dzalikal kitab alif lam mim dzalikal kitab la raiba fihi hudal lil muttaqin. Al-Qur'an adalah petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Kemudian surat 2 185 Syahrul Ramadan alladzi unzila fil Qur'an hudal linnas. Al-Quran sebagai petunjuk. Ini kenapa hudan linnas, ini hudan lil muttaqin, saya singkat saja. Petunjuk bagi manusia dalam arti petunjuk untuk dilalah penunjukan, kemudian lil muttaqin adalah petunjuk kepada kebenaran. Jadi lebih khusus sifatnya. Di surat 238, ketika Adam alaihissalam dikeluarkan dari surga, maka Allah akan memberikan petunjuk kepada Nabi Adam alaihissalam. Sebelumnya, itu beliau Rasulullah kita dalam keadaan bingung. Sebelum diangkat menjadi Rasul, beliau galau, sering pergi ke Gua Hira untuk minta petunjuk dari Allah. Wa wajadaka dhallan fahada. Kami dapatkan engkau sesat, maka kami berikan petunjuk di surat Ad-Duha itu, ayat yang ke-7. Kemudian tidak mengetahui apa itu kitab. Kemudian Allah Ta'ala memberikan wahyu kepada beliau. Bisa kita lihat 42 ayat 52. Setelah mendapatkan Al-Quran, maka beliau dinyatakan sebagai petunjuk. Wa innaka latahdi ila siratal mustaqim. Sesungguhnya engkau Muhammad memberikan petunjuk kepada jalan yang lurus, yang disebut hidayah dilalah tadi ya. Kemudian kegelapan di atas kegelapan. Bagaimana dengan orang kafir?
Mereka seperti berada dalam kegelapan atau gelap gulita samudera yang dalam, yang diliputi oleh ombak, yang di atasnya ada ombak pula, di atasnya lagi ada awan. Gelap gulita yang tindih bertindih, apabila dia mengeluarkan tangannya, dia dapat melihatnya. Ini kesimpulan dari surat 24 ayat 40. Bagaimana mereka dapat memberi petunjuk sedangkan dirinya sendiri pun tidak tahu? Al-Quran ada tapi mereka nggak mau beriman, tidak mau membaca, tidak mau menghayati Al-Quran, maka tidak akan mendapatkan petunjuk. Nah, berikutnya, yang kedua adalah bagaimana cara kita menuju kepada tujuan asasi Al-Quran adalah takwin syakhsiyah al-muslimah, yaitu membentuk kepribadian yang islami, pribadi muslim. Dari urutan turunnya Al-Quran jelas sekali tentang arahan pembentukan pribadi muslim. Di surat 96, 1-5, perintah setiap orang untuk membaca, yaitu surat Al-Alaq ini. Awal diturunkan adalah Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, perintah yang pertama-tama. Kemudian surat 68, Al-Qalam, pentingnya kita menulis. Nun wal qalam wa ma yasturun. Nah, itu adalah pentingnya kita bagaimana bisa membaca dan menulis. Surat Al-Muzammil, bekal qiyamul lail dan tilawah Al-Qur'an. Waratilil Qur'ana tartila. Inna nasyiatal laili hiya asyaddu wat'a wa aqwamu qila. Itulah bekal pertama yang disampaikan oleh Allah Ta'ala kepada beliau pada saat menghadapi bagaimana kejahiliaan dulu orang-orang Quraisy. Sehingga muncullah pribadi-pribadi Qur'ani yang unik dari berbagai latar belakang para sahabat ini, yang tadi sudah kita sebutkan. Mereka generasi yang dimuliakan oleh Allah Ta'ala, yang disebut Sayyid Qutb tadi, Jilun Qur'aniyun Farid. Bukan hit and run, yaitu bukan sekedar menyampaikan lalu ditinggal atau tadi itu. Pribadi yang sudah direkrut dibina dalam rumah Arqam bin Abil Arqam, itu terus-menerus dibina. Ada liqo' rutin, halakoh rutin yang mereka lakukan. Dari sanalah muncul pribadi-pribadi yang memiliki keistimewaan. Karena iman kita ini pasang surut. Bisa jadi saat beriman, kita itu luar biasa semangatnya. Tapi pada saat bergaul dengan keluarga, dengan orang lain, kita menurun. Maka disinilah pentingnya kita ada pertemuan rutin yang kita waris sampai sekarang ini ya. Berikutnya adalah qiyadah basyariyah, yaitu di antara tujuan asasi tentang diturunkannya Al-Quran adalah dalam rangka untuk pemimpin manusia, qiyadah basyariyah, bahwa tugas manusia adalah menjadi khilafah di dunia atau menjadi khalifah di dunia. Kemudian ditegaskan lagi di surat 2142, wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata litakunu syuhada 'alan nas, dan demikian itulah kami jadikan kalian sebagai umat yang pertengahan untuk menjadi saksi-saksi kepada manusia yang lainnya. Nabi Nuh alaihissalam pada saat di akhir kiamat dipanggil oleh Allah dan ditanya apakah sudah menyampaikan risalah kepada umatnya, maka beliau mengiyakan, tapi dibantah oleh umatnya. Ketika ditanya siapa saksinya, beliau menjawab umat Nabi Muhammad dan umatnya. Begitu pula Nabi yang lainnya, dan ini diberi terima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Janji kepemimpinan di surat An-Nur ayat 55, Allah Ta'ala memberikan janji kepada kita semuanya. Wa'adallahu alladhina amanu minkum wa amilus solihat. Allah Ta'ala telah memberikan kepada orang-orang, memberikan janji kepada orang-orang yang beriman di antara kalian dan beramal soleh. La yastakhlifannahum fil ardi kama stakhlafal ladzina min qablihim. Kami angkat mereka menjadi khalifah, pemimpin di muka bumi ini sebagaimana telah diangkat pemimpin sebelumnya. Wa la yumakkinanna lahum dinahum alladzi irtadalahum, dan akan kami kokohkan agama mereka. Wa la yubadilannahum mim ba'di khaufihim amna. Mereka itu diberikan keamanan, ya'budunani la yusyriku bi syai'an. Mereka itu beribadah tidak berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah janji kemenangan yang diberikan Allah kepada orang-orang beriman dan beramal soleh di antara kita. Kemudian ada lagi di dalam sebuah riwayat disebutkan bahwasanya kita tidak ada masalah dengan kekuasaan. Bahkan Nabi SAW sendiri pernah minta, beliau pernah minta
Nabi sallallahu alaihi wasallam sa'ala rabbahu jalla thana'uhu an yaj'ala lahu mulka Faris warum fi ummatihi. Beliau pernah meminta agar Allah menjadikan kerajaan Romawi dan Persia untuk umatnya. Akhirnya ini pada saat itu Persia tertaklukkan, kemudian Romawi, dan yang sekarang belum Romawi Timur ya, maksudnya kalau Romawi Barat masih belum, dan kita menunggu insya Allah akan ditaklukkan oleh umat Islam pada saatnya nanti. Nah, berikutnya adalah takwinul mujtama' al-islami, pembentukan masyarakat Islami. Tujuan asasi yang keempat adalah membentuk masyarakat Islami. Dari seorang diri bertambah satu wanita bernama Khadijah Al-Kubra, kemudian bertambah satu laki-laki Abu Bakar, dan seterusnya hingga di Haji Wada berjumlah 124.000 orang atau 140.000 sahabat. Sehingga di kalangan mereka kita temukan mutiara-mutiara yang luar biasa. Pertama adalah Rasulullah SAW, kemudian ada Abu Bakar, beliau adalah arhamu ummati bi ummati, yaitu umat di antara umatku yang paling rahim, yang paling mulia, yang paling penyayang. Kemudian ada Umar asyadduhum fi amrillah, yang paling keras dalam mempertahankan aturan Allah. Ada lagi Utsman asyadduhum hayaan, yang paling sangat dalam hal rasa malunya. Ada juga Ali bin Abi Thalib yang disebut aqdahum, yang paling adil dalam menghukumi, sebagai qadhi di sini. Kemudian ada lagi Mu'ad bin Jabal yang disebut sebagai yang paling tahu tentang halal dan haram. Kemudian ada lagi Zaid bin Habib afraduhum, yang paling tahu dalam hal ilmu faraid. Ada Ubay bin Ka'ab aqra'uhum, yang paling bagus dan banyak hafalannya. Ada Abu Ubaidah Amir ibn Jarrah, yaitu amin hadil ummah, umat yang bisa dipercaya. Kemudian Khalid bin Walid disebut Saifullah al-Maslul, pedang Allah yang terhunus. Ada juga Ibnu Abbas sebagai habrul ummah, tintanya umat ini karena banyaknya ilmunya. Ada Talha bin Ubaidillah asyahid al-hayy, yaitu orang syahid yang hidup. Wa Talha al-khair. Juga Hudzaifah bin Yaman sebagai katimus sirri, yaitu yang bisa menyembunyikan rahasia-rahasia Rasulullah. Kemudian ada Zubair bin Awam, yaitu hawari Rasulullah, pendukung Rasulullah SAW. Ada Mus'ab bin Umair, Rasulullah yang diutus ke Madinah untuk berdakwah. Ada Abu Qatadah sebagai khairu fursanina, sebaik-baik penunggang kuda kami. Ada Salamah ibnul Aqwa yang disebut khairu orhalatina atau khairu rajalatina. Kemudian ada juga Zaid bin Haritha, yaitu hubbu Rasulillah, orang yang dicintai oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi ittiba'u kaifiyati ta'amuli sahabah, mengikuti bagaimana cara interaksinya para sahabat terhadap Al-Qur'anul Karim itu. Mereka mengalami langsung, saksi langsung. Sahabat Nabi SAW adalah orang yang mengalami langsung segala peristiwa selama Al-Quran turun. Mereka paling mengerti terhadap Al-Quran dibandingkan orang-orang setelahnya. Oleh karena itu, metode atau urutan dalam menafsirkan Al-Quran adalah, ini tafsir bil ma'thur ya, tafsirul Quran bil Quran, kemudian tafsirul Quran bil sunnah, dan tafsirul Quran bi athari sahabah. Ini yang aman dalam menafsirkan Al-Quran. Kemudian apa wujud daripada interaksi sahabat terhadap Al-Quran itu? Yang pertama, an-nadhar al-kulliyah, memandang secara komprehensif. Para sahabat tidak memandang Al-Quran secara sepotong-sepotong, karena akan menimbulkan pemahaman yang salah. Ada seorang misionaris yang berkata kepada seorang anak muslim yang ternyata hafal dan faham Al-Quran, bahwa Al-Quran menjadi atau memuji agama Kristen sambil menyebutkan ayatnya, surat 5 ayat 82. Nanti bisa dicek ya. Dijawab, Anda keliru. Ayat itu tidak berlaku umum, tapi khusus pada para pendeta Habasyah dan Raja Najasyi yang kemudian mereka beriman kepada Al-Quranul Karim.
Dan sikap Rasul sendiri bahkan menentang mubahalah dengan orang Kristen, tapi mereka tidak berani. Inilah bagaimana pentingnya kita memandang secara utuh terhadap Al-Quran, tidak boleh sepotong-sepotong. Yang kedua adalah dukhulul Quran tuna muqarraratin sabiqah. Kita memasuki Al-Quran tanpa ada pretensi sebelumnya. Mungkin ada pengetahuan-pengetahuan kita atau ada tendensi-tendensi lain sebelum kita tahu tentang ayat tertentu, itu coba kita netralisir dulu ya. Bukan mencari legitimasi atau pembenaran dari Al-Quran terhadap apa yang kita maui. Ini namanya, kalau ilustrasinya, mempermak kepala karena pecinya sempit. Pecinya yang kita pakai itu ukuran 5, kepala kita lebih besar. Nah, orang yang salah paham itu kepalanya dipermak, pecinya tetap yang nomor 5 itu misalnya. Ya, ini kebalik kan, pecinya harus dicari yang lebih besar. Itulah, kalau Al-Quran ataupun ayat, bukan kita sendiri yang atau yang mendominasi ya, tapi kita sesuaikan nafsu kita, keinginan kita terhadap ayat, bukan ayat yang menyesuaikan dengan keinginan kita. Misalnya, karena ingin ditaati rakyat, maka ketemulah ayat kewajiban untuk taat. Surat 4:59. Ya ayyuhalladzina amanu atii'ullaha wa atii'ur rasul wa ulil amri minkum. Agar program KB ditaati umat Islam, dicari ayat pembenarannya. Surat 4 ayat 9 itu. Jadi bukan afatu'minuna bi ba'dil kitab wa takfuruna bi ba'd. Apakah kalian mengambil isi Alkitab dan kufur kepada sebagian yang lain? Ini memang peringatan untuk ahlul kitab, tapi kalau kita lakukan maka kita juga mendapatkan ancaman seperti ahlul kitab tadi ya, yaitu fama jazaa'u may yaf'alu dzalika minkum illa khizyun. Kalau kita lakukan seperti itu maka kita akan mendapatkan kehinaan di dunia, dan di akhirat nanti akan mendapatkan azab yang pedih. Kemudian kita juga harus menyesuaikan diri. Sikap para sahabat adalah menyesuaikan diri dengan apa yang mereka dapatkan, temui di Al-Quran, meskipun bertentangan dengan hawa nafsunya. Pada masa Umar, sebagian kaum muslimin yang suka minum khamr masih tetap meminumnya, dengan alasan bahwa Al-Quran tidak tegas melarangnya. Sehingga mereka memilih minum khamr. Jadi minum khamr itu sudah tradisi ya. Kalau kita seperti minum kopi, minum teh itu, di sana kalau bertamu, kalau di mana-mana itu minumannya khamr. Nah, Umar terkejut dan mengumpulkan para sahabat. Mereka sepakat bahwa yang dimaksud justru berhentilah. Maka para peminum khamr akhirnya didera 80 kali. Itu kebijakan daripada Umar ya. Nah, kemudian afiqu al-mutlaqah. Kita percaya secara penuh, secara mutlak terhadap kebenaran Al-Quran. Walaupun kita nggak paham. Umar pernah membaca surat Abasa sampai ayat 31, beliau berkata, kami telah mengetahui apa yang dimaksud dengan fakihah. Tetapi apakah yang dimaksud dengan al-ab itu? Ia berkata kepada dirinya sendiri, lalu ia melanjutkan, demi usiamu, hai Ibnu Khattab, sesungguhnya ini benar-benar merupakan takalluf, memaksakan diri. Artinya, jangan protes kalaupun tidak paham, itulah Al-Quran. Tidak perlu kita memaksakan diri, kalau memang kita tidak paham, maka tidak boleh takalluf, memaksakan diri. Kita kembalikan kepada yang lebih tahu. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Kemudian kita juga merasakan bahwa dirinya lah yang dituju, asy'ur bi annal ayah muwajjahatun ilaihi. Inilah luar biasanya para sahabat. Thabit bin Qais bin Syammas ketika turun surat Al-Hujurat ayat 1 tadi, kemudian ayat yang kedua, merasakan dirinya lah yang dimaksud oleh ayat itu sehingga mengurung diri. Ya ayyuhalladzina amanu la tarfa'u aswatakum fawqa sautin nabi. Janganlah meninggikan suara melebihi suaranya Nabi itu. Dia merasa suaranya menggelegar, sangat keras. Sehingga seolah-olah beliau yang dituju oleh ayat ini, maka beliau nggak mau hadir di majelis Rasul. Kemudian Rasulullah menyuruh seorang sahabat untuk klarifikasi, kenapa nggak datang? Beliau merasa ayat itu ditujukan kepada dirinya, seolah-olah merasa dirinya berdosa sangat dan masuk neraka. Ketika dilaporkan kepada Rasulullah SAW, maka Nabi justru menyampaikan, katakan kepada dia, bukan seperti itu. Bahkan dia itu min ahlil jannah, termasuk penduduk surga. Suruh datang ke sini. Ayat itu diturunkan karena teguran kepada Abu Bakar dan Umar yang berdebat
karena ada utusan datang, mereka berbeda pendapat sampai suaranya meninggi. Akhirnya ditegur oleh ayat ini, dan pada saat ditegur itu mereka tobat. Abu Bakar, Umar itu kalau berbicara di hadapan Rasulullah setelah turunnya ayat ini itu sangat lemah, tidak, hampir-hampir nggak terdengar, sehingga diberikan pujian oleh Allah Ta'ala, innal ladzina yaghuduna aswatahum 'inda Rasulillahi ulaikal ladzina imtahanallahu qulubahum littaqwa. Itu pujian untuk Abu Bakar. Saat turun surat 8 ayat 27, Abu Lubabah bin An-Nadir mengikatkan diri ke tiang Masjid Nabawi karena merasa telah berkhianat. Nah, inilah respon para sahabat yang luar biasa. Berikutnya adalah intifa'u al-mawani. Bagaimana kita menghilangkan yaitu segala macam hal-hal yang menghalangi, tidak adanya hambatan. Kita menghilangkan hambatan dari hati kita, dari dalam diri kita ini. Singkirkan penghalang. Kita harus membersihkan diri kita dari segala penghalang antara diri kita dan Al-Quran. Di surat 17, 45-46, kita bisa membaca, di antara kisi-kisian adalah apabila dibacakan Al-Quran, maka orang yang tidak mengimani akhirat ada dinding penghalang di sana. Dan Allah menutup hati dan telinganya sehingga mereka tidak bisa memahaminya. Ini bahayanya. Kemudian Rasulullah SAW membacakan ayat ini, surat 17:45, maka ketika Ummu Jamil binti Harb mencarinya tapi tidak bisa melihatnya meski di depannya. Ini semata-mata adalah karena takdir dari Allah Ta'ala. Betapa mujizatnya Rasulullah seperti itu ya. Karena Ummu Jamil saat itu dalam keadaan yang kafir ya. Dia adalah istrinya Abu Lahab yang banyak menyakiti Rasulullah SAW sehingga tidak bisa melihat beliau. Jadi kita hilangkan penghalang itu. Kenapa tidak paham? Itu karena tidak beriman kepada akhirat. Ini pangkal masalah. Hati menjadi tertutup, telinga menjadi tersumbat, dan akhirnya tidak paham. Ini urutannya ya. Ini semua mereka katakan sendiri juga di surat 41 ayat yang kelima. Padahal Allah telah menjelaskan ayat-ayatnya, bacaannya dalam bahasa Arab, ada berita gembira dan peringatan. Nah, inilah yang terakhir ya, salat kita pada kali ini. Ingatlah doa ini, Allah manfa'ni bima 'allamtani wa 'allimni ma yanfa'uni wa zidni ilman. Alhamdulillahi ala kulli hal wa a'udzu billahi min hali ahlin nar. Ya Allah, berikanlah manfaat untukku terhadap apa yang telah Engkau ajarkan kepadaku. Kemudian ajarilah aku apa yang bermanfaat bagiku, tambahkanlah kepadaku ilmu. Wa zidni ilma. Kemudian segala puji bagi Allah dalam segala kondisi, dan aku berlindung dari segala macam dari keadaan ahli neraka itu. Inilah yang bisa kita bicarakan pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya, dan kurang lebihnya mohon maaf. Ini coba kita kembali lagi ke slide ya, kesimpulan daripada materi kita pada kesempatan ini, bahwa hanya untuk memanfaatkan Al-Quran adalah dengan 5 syarat ini. Yaitu yang pertama, kita memiliki adab terhadap Al-Quran, kita baik dalam menerima Al-Quran, kemudian kita tujukan kepada tujuan-tujuan asasi Al-Quran, dan kita mengikuti bagaimana cara pola berinteraksi para sahabat terhadap Al-Quran, dan kita hilangkan penghalang-penghalang itu dari dalam diri kita. Kalau misalnya penghalang kita itu susah, masih belum lancar dalam membaca, maka belajarlah. Tidak ada yang merupakan penghalang yang berarti kalau kita mau mendobraknya. Harus usaha semaksimal mungkin. Ada orang yang baru usia 60 baru belajar tilawah Al-Quran. Dia tekun sampai bukan hanya sekedar tidak bisa membaca ya, tapi sudah bisa lancar, bahkan sampai menghafalnya. Bahkan bisa tuntas hafalan itu pada usia yang sangat tua. Maka insya Allah kita yang masih muda-muda juga akan diberikan kemudahan ya, kelancaran Allah Ta'ala. Demikianlah materi kita, peringatan bagi diri saya untuk terus bertakarub dengan Allah Ta'ala, dengan Al-Quranul Karim. Kemudian insya Allah kita akan mendapatkan pertolongan nanti, syafaat pada hari kiamat, dan kita akan berkumpul di surganya Allah SWT. Itulah kurang lebihnya, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.